Ada kalanya dalam hidup, kita merasa tersesat di tengah keramaian. Kita mencari tanda, petunjuk, atau sekadar bisikan dari langit bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan jika hari ini kamu menemukan video ini, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah undangan dari semesta yang telah lama ditulis dalam catatan takdir, bahwa waktumu telah tiba. 3 hari ke depan bukan sekadar hari yang berlalu begitu saja. Mereka adalah hari-hari suci. Hari-hari ketika langit membuka gerbangnya dan Tuhan menyampaikan pesan khusus hanya kepada mereka yang telah siap menerimanya. Bukan kepada semua orang, tapi kepada mereka yang telah melalui badai, menangis dalam diam, dan tetap berjalan dengan iman di dadanya. Tuhan berkata, "Dalam 3 hari, aku akan ubah tangismu menjadi tawa. Aku akan ubah penantianmu menjadi jawaban. Aku akan ubah segala keraguanmu menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan." Tetapi ingat, hanya mereka yang benar-benar siap secara mental, spiritual, dan emosional yang akan mampu menangkap gelombang berkat ini. Dan jika kamu mendengarkan dengan hatimu yang terbuka, maka kamu adalah bagian dari 1% orang yang dipilih. Ini bukan sekadar perubahan kecil. Ini adalah permulaan dari hidup yang baru. Mukjizat akan terjadi. Nama-nama yang dulu dilupakan akan disebut lagi. Pintu-pintu yang dulu tertutup akan terbuka tanpa diketuk. Dan keberlimpahan akan mengalir ke dalam hidupmu, seperti sungai yang tak pernah kering. Namun, sebelum kita melangkah lebih dalam, ada satu hal yang harus kamu lakukan sebagai bentuk kesiapan dan pengakuan bahwa kamu adalah salah satu yang terpilih. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu terhadap pesan ini. Langganan saluran ini untuk menjadi bagian dari komunitas cahaya yang sedang bangkit. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satupun pesan ilahi berikutnya. Dan yang terakhir, tinggalkan komentar dengan menulis angka 77. Angka ini adalah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima transformasi ini sepenuhnya. Jangan anggap enteng pesan ini. Karena jika kamu merasakannya menggema dalam dadamu sekarang, maka itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang berbicara langsung kepadamu. Waktu yang telah lama dijanjikan, kini telah datang. Bersiaplah, karena hidupmu akan berubah dalam 3 hari yang penuh keajaiban. Mari kita mulai perjalanan ini. Bersama-sama, kita akan menyaksikan keajaiban yang akan mengubah segalanya. Bagian pertama. Hari pertama, hari mukjizat. Bayangkan sebuah pagi yang berbeda dari pagi-pagi biasanya. Udara terasa lebih hangat, matahari seolah menyapamu lebih lembut, dan jiwamu merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang dalam, namun bersamaan dengan itu, muncul harapan yang menyala-nyala. Itulah tanda bahwa hari pertama telah tiba. Hari yang telah ditulis di langit sebagai hari mukjizat. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari yang akan menandai dimulainya perubahan besar dalam hidupmu. Perubahan yang selama ini hanya kamu bayangkan dalam doa dan harapan. Mungkin kamu telah bertanya dalam hatimu, kapan semuanya akan berubah? Kapan pertolongan itu datang? Hari ini, jawaban itu mulai terbuka.
Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang bebas dari luka, namun Dia berjanji bahwa setiap luka akan ada obatnya. Dan hari ini, obat itu turun dalam bentuk mukjizat. Tidak selalu berupa cahaya yang menyilaukan, atau suara dari langit yang menggema. Terkadang, mukjizat itu hadir dalam bentuk perasaan lega yang tak bisa dijelaskan, pesan tak terduga yang datang tepat saat kamu membutuhkannya, atau pintu yang tiba-tiba terbuka, padahal selama ini kamu ketuk tanpa hasil. Hari ini adalah hari di mana Tuhan menyeka air matamu dan berkata, lihatlah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Semua keraguan yang membebanimu akan dilepaskan. Semua ketakutan yang menahan langkahmu akan luluh oleh keyakinan yang baru. Kamu akan merasakan kekuatan yang tidak berasal dari dunia, melainkan dari sumber yang jauh lebih tinggi, lebih murni, dan lebih penuh kasih. Mukjizat hari pertama bukan sekadar hadiah. Ia adalah tanda bahwa kamu dilihat, bahwa doamu tidak pernah sia-sia, bahwa perjuanganmu selama ini telah tercatat dengan sempurna. Mungkin kamu merasa bahwa selama ini kamu berjalan sendiri, tapi hari ini kamu akan tahu bahwa setiap langkahmu selalu dijaga. Hari ini kamu akan diberi sebuah tanda dari langit. Sesuatu yang hanya bisa kamu pahami dengan hatimu, tapi cukup kuat untuk membuatmu berkata, aku tidak ragu lagi. Perhatikan dengan saksama hari ini. Bisa jadi, seseorang tiba-tiba mengulurkan bantuan tanpa kamu minta. Atau mungkin kamu mendapat kabar baik yang datang begitu saja. Atau mungkin kamu hanya akan merasa damai, dan itu cukup sebagai bukti bahwa kekuatan yang lebih tinggi sedang bekerja dalam hidupmu. Ingatlah, mukjizat tidak selalu datang dalam bentuk gemuruh. Ia sering datang dalam keheningan, dan hanya hati yang siaplah yang bisa menangkap kehadirannya. Jadi hari ini, bukalah hatimu selebar-lebarnya, bersiaplah untuk menerima, tinggalkan semua keraguan, luruhkan semua rasa takut, biarkan mukjizat mengalir ke dalam hidupmu. Ini adalah hari yang telah ditentukan sejak lama. Hari di mana langit menyapa bumi melalui hidupmu. Tuhan berkata, hari ini aku mengangkat bebanmu. Hari ini aku tunjukkan bahwa aku setia. Hari ini aku ubah air matamu menjadi kekuatan. Dan inilah awal dari 3 hari yang akan mengubah hidupmu. Jangan lewatkan sinyalnya. Jangan abaikan pesan ini. Karena jika kamu benar-benar mempercayainya, maka tidak ada yang akan sama lagi mulai hari ini. Selamat datang di hari mukjizat. Hari di mana langit tersenyum untukmu. Bagian kedua, hari kedua, hari pengangkatan sosial. Setelah hari pertama membasuh hatimu dengan mukjizat, kini tibalah saatnya bagi langit untuk memulihkan martabatmu yang pernah direndahkan. Hari kedua adalah hari pengangkatan sosial. Hari ketika kamu tidak lagi tersembunyi dalam bayang-bayang. Hari ketika dunia mulai memperhatikan sinar yang selama ini hanya Tuhan yang melihat. Sudah berapa lama kamu merasa tak dianggap? Sudah berapa lama suaramu seolah tak terdengar, meski kamu berseru dari dasar jiwa? Di hari kedua ini, semua itu mulai berubah.
dunia mulai mendengarkan, dunia mulai melihat. Tapi lebih dari itu, Tuhan sendiri yang mengangkatmu ke tempat yang telah lama disiapkan untukmu. Hari ini adalah hari pengakuan. Bukan pengakuan yang kamu minta dari manusia, tapi pengakuan yang Tuhan tanamkan dalam hati orang-orang di sekitarmu. Nilai dirimu yang dulu diabaikan, kini mulai bersinar dengan terang yang tidak bisa disembunyikan. Mereka yang dulu meremehkanmu mulai menoleh. Mereka yang dulu berjalan menjauh mulai kembali. Dan bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena Tuhan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ini bukan soal menjadi terkenal, bukan pula soal mencari pengaruh. Ini tentang bagaimana Tuhan mengangkatmu agar kebaikan dan cahaya yang kamu bawa bisa menjangkau lebih banyak orang. Pengangkatan sosial ini adalah tentang menjadi terang di tempat yang dulunya gelap, tentang menjadi suara bagi mereka yang selama ini diam, dan kamu dipilih untuk peran itu. Bayangkan, nama yang dulu diucapkan dengan nada sinis, kini diucapkan dengan hormat. Wajah yang dulu dianggap biasa, kini dilihat dengan kagum. Bukan karena kamu mengejar validasi dari dunia, tapi karena dunia tidak bisa lagi mengabaikan kebaikan yang ada dalam dirimu. Cahaya Tuhan kini terpancar melalui sikap, perkataan, dan tindakanmu. Hari ini juga menjadi hari pemulihan hubungan. Orang-orang yang pernah meninggalkanmu tanpa penjelasan akan mulai merasakan panggilan untuk kembali. Mereka yang pernah menyakiti akan datang membawa permintaan maaf, atau setidaknya diam-diam mengakui bahwa mereka salah menilai dirimu. Ini bukan momen untuk membalas dendam. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa kamu telah tumbuh dan bahwa kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi karena kasih, bukan karena kebencian. Pengangkatan ini juga berarti bahwa pintu-pintu yang dulunya tertutup rapat akan terbuka. Mungkin kamu akan menerima undangan yang tak pernah kamu duga. Mungkin tawaran pekerjaan datang tanpa kamu cari. Atau mungkin kamu diberi tanggung jawab yang menunjukkan betapa dipercayanya kamu kini. Tuhan sedang mengangkatmu. Bukan hanya untuk membuatmu bersinar, tetapi untuk menyinari. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalurmu ketika Tuhan sendiri yang membuka jalannya. Bahkan jika dulu kamu dibungkam, hari ini suaramu akan terdengar. Bahkan jika dulu kamu ditinggalkan, hari ini kamu akan didekati. Bahkan jika dulu kamu disepelekan, hari ini kamu akan dihormati. Hari kedua ini adalah pengingat bahwa nilai dirimu tidak pernah berkurang, hanya karena orang lain tidak melihatnya. Nilai itu tetap utuh, dan kini Tuhan menyingkapkannya di hadapan dunia. Kamu tidak lagi harus berteriak untuk didengar. Sekarang bahkan dalam diam, kehadiranmu akan berbicara. Jangan kaget jika kamu mulai dilihat dengan cara yang berbeda. Jangan heran jika dunia mulai memperlakukanmu dengan hormat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rancangan ilahi yang akhirnya tiba pada waktunya. Kamu telah melewati ujian, dan kini Tuhan menunjukkan hasilnya. Hari kedua adalah tentang pengangkatan, tentang pengakuan, tentang bagaimana langit menjawab semua keraguan yang pernah dilemparkan kepadamu. Ini
adalah hari ketika kamu berdiri tegak, bukan karena dunia mendukungmu, tapi karena Tuhan sendiri telah mengangkatmu. Biarkan dunia menyaksikan keindahan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Biarkan cahaya itu menerangi sekelilingmu. Karena inilah saatnya kamu diangkat, dilihat, dan dihormati, bukan oleh kekuatan dunia, tapi oleh kuasa ilahi yang tidak pernah keliru memilih siapa yang layak untuk bersinar. Bagian ketiga. Hari ketiga. Hari terobosan finansial. Langit telah menyapa jiwamu di hari pertama. Dunia telah menyambutmu di hari kedua. Dan kini tibalah saat yang dinanti-nantikan oleh begitu banyak hati yang telah lama berjuang. Hari ketiga. Hari ketika gerbang rezeki terbuka lebar dan aliran keberlimpahan mengalir deras ke dalam hidupmu. Inilah hari terobosan finansial. Hari ketika Tuhan bukan hanya menunjukkan kasih-Nya, tetapi juga mengokohkan langkahmu dengan berkat yang nyata dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Berapa lama kamu telah memendam harapan? Berapa malam kamu berdoa agar keuanganmu membaik, agar beban hidup menjadi lebih ringan, agar kamu bisa memberi lebih banyak, bukan hanya bertahan hidup. Tuhan mendengarkan setiap keluh yang kamu bisikan dalam diam. Dan hari ini, jawaban itu tiba dalam bentuk nyata. Hari ketiga adalah momen di mana jalan keluar yang tak terlihat mulai terbuka. Sebuah ide cemerlang bisa datang tiba-tiba. Peluang yang dulu tertutup kini terbuka tanpa usaha yang keras. Bisnis yang sempat lesu mulai bergerak lagi. Atau sebuah tawaran datang di saat kamu tak menyangka, dan semua itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang kepercayaan dan kesabaran yang telah kamu bangun selama ini. Tuhan tidak lupa. Ia melihat setiap tetes keringatmu. Ia tahu setiap pengorbananmu. Ia menyaksikan saat kamu memilih jujur meski hidup terasa berat, saat kamu tetap memberi walau tak punya banyak. Dan kini, Tuhan berkata, "Sekarang saatnya aku membalas semuanya dengan berkat yang melimpah." Namun ingatlah, terobosan finansial ini bukan hanya untuk memperkaya dompetmu. Ini adalah panggilan untuk memperluas dampakmu. Dengan keberlimpahan ini, kamu akan mampu mengangkat orang lain. Kamu akan bisa menolong lebih banyak. Kamu akan diberi kuasa untuk menjadi saluran berkat bagi dunia di sekitarmu. Karena Tuhan tidak hanya memberi, Ia mempercayai. Hari ini kamu akan mulai merasakan bahwa kebutuhanmu tidak lagi menjadi kekhawatiran. Apa yang dulu kamu pikir mustahil, kini mulai bisa dicapai. Kamu tidak lagi hidup dalam pola bertahan, tetapi dalam pola berkembang. Kamu akan belajar bahwa uang bukan musuh, melainkan alat yang bisa mengantar pada tujuan mulia ketika dipegang dengan bijak dan digunakan dengan hati. Keberlimpahan ini bisa datang dari banyak arah. Mungkin kamu mendapat proyek baru, kenaikan jabatan, klien yang selama ini kamu incar akhirnya menghubungi, atau investasi yang kamu pikir biasa saja ternyata membuahkan hasil luar biasa. Atau bisa jadi kamu menemukan sesuatu dalam dirimu, kemampuan, keterampilan, atau kreativitas yang selama ini tertidur dan kini terbangun sebagai sumber penghasilan yang tak terduga. Tapi yang paling indah dari semuanya bukan hanya jumlah uang yang kamu terima, melainkan rasa damai dan aman
yang mulai tinggal dalam hatimu. Tak lagi resah soal tagihan. Tak lagi takut soal hari esok. Kamu akan belajar berjalan dalam keyakinan bahwa rezekimu tak pernah tertukar. Bahwa semesta mendukung setiap langkahmu ketika kamu berjalan selaras dengan cahayanya. Terobosan finansial ini adalah bukti bahwa Tuhan tak pernah tinggal diam. Ia melihat dan menghitung, bahkan saat kamu berpikir semuanya sia-sia. Dan kini, pada hari ketiga, Ia memberi lebih dari yang kamu harapkan. Bukan sekadar cukup, tapi melimpah. Bukan sekadar bertahan, tapi melesat. Bukan sekadar diberi, tapi dipercayakan. Gunakan hari ini untuk melangkah. Mulailah yang selama ini kamu tunda. Ambillah peluang yang selama ini kamu ragukan. Karena ketika Tuhan mendukung langkahmu, maka keberhasilan bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi kepastian. Dan saat kamu berjalan dengan keberlimpahan dan kesadaran, maka dunia tidak hanya akan menyaksikan kesuksesanmu, mereka akan merasakan kehadiran Tuhan melalui hidupmu. Selamat datang di hari ketiga. Hari ketika tanah yang kering berubah menjadi ladang emas. Hari ketika doamu menjadi nyata. Hari ketika hidupmu mulai tumbuh, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini, langit membuka pintu rezeki, dan kamu adalah orang yang terpilih untuk menerimanya. Bagian keempat, kesiapan mental dan spiritual. Setelah langit menurunkan mukjizat di hari pertama, setelah dunia melihat dan mengangkatmu di hari kedua, dan setelah rezeki mengalir deras di hari ketiga, tibalah saatnya untuk menyadari sebuah kebenaran agung. Semua itu tidak akan pernah benar-benar kamu genggam jika kamu tidak siap menerimanya secara utuh, baik secara mental, spiritual, maupun emosional. Inilah bagian yang sering terlupakan oleh banyak orang. Mereka berharap keajaiban datang, tapi tak menyiapkan ruang di dalam hati untuk menampungnya. Mereka menanti rezeki, namun masih memeluk ketakutan dan keyakinan yang membatasi. Mereka menantikan pengakuan, namun belum berdamai dengan luka masa lalu. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kamu minta, tapi Ia juga menimbang seberapa siap dirimu menerimanya. Hari keempat bukan tentang menerima lebih banyak, tapi tentang menjadi pribadi yang pantas untuk menerima semua itu. Ini adalah hari untuk menata ulang hatimu, membuang beban yang tak perlu, menyapu bersih debu keraguan, dan mengisi ruang batinmu dengan keyakinan yang teguh. Kesiapan mental bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi tentang membangun kekuatan dari dalam. Ini adalah kemampuan untuk tetap teguh di tengah pujian dan tetap rendah hati di tengah keberhasilan. Pikiran yang siap adalah pikiran yang tidak sombong saat dipuji dan tidak tumbang saat dicaci. Sedangkan kesiapan spiritual adalah tentang hubunganmu dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah keintiman yang sunyi antara kamu dan Sang Sumber Segala. Saat kamu berbicara dalam doamu, bukan hanya kata-kata yang kamu ucapkan, tapi seluruh jiwamu terangkat dalam pengharapan. Kamu tahu bahwa apapun yang datang,
bukan karena kamu layak, tetapi karena kasih-Nya yang tak pernah habis. Dan kesiapan emosional, ia adalah tentang keberanian untuk memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Berapa lama kamu menyimpan luka lama? Berapa banyak keputusanmu dipengaruhi oleh rasa takut akan kegagalan yang lalu? Hari ini adalah waktunya untuk melepaskan semua itu. Karena tidak ada berkat yang bisa masuk ke hati yang masih dipenuhi dendam dan trauma yang belum sembuh. Tuhan ingin memberimu lebih dari yang kamu minta, tapi Ia juga menunggumu membuka ruang yang cukup di dalam jiwamu. Seperti sebuah wadah, kamu tidak bisa menerima air baru jika masih dipenuhi kotoran lama. Bersihkan ruang itu, lapangkan jalan itu, sederhanakan isi pikiranmu, dan jernihkan isi hatimu. Kesiapan adalah tentang percaya, bahkan sebelum kamu melihat. Ini adalah keyakinan bahwa meski belum terlihat, kamu tetap menyiapkan tempat duduk untuk tamu agung bernama berkat. Kamu membereskan rumah jiwamu untuk menyambut karunia-karunia besar yang sedang menuju hidupmu. Jangan biarkan ketidaksiapan membuatmu kehilangan momen langka ini. Jangan biarkan rasa tidak layak merampas apa yang sebenarnya telah dipersiapkan untukmu sejak lama. Tuhan tidak pernah keliru memilih. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, itu karena kamu memang sedang dipanggil. Tugasmu hari ini bukan mengejar lebih banyak, tapi menjadi lebih layak untuk menerima. Siapkan dirimu dengan tenang. Meditasi dalam syukur. Berdoa dalam kesadaran penuh. Buang segala keraguan. Dan ucapkan dalam hatimu, aku siap menerima apapun yang telah Tuhan siapkan untukku. Hari ini bukan tentang melakukan lebih banyak. Hari ini adalah tentang menjadi lebih dalam. Karena hanya jiwa yang matang dan hati yang terbuka lebar yang mampu menampung gelombang keberlimpahan yang sedang datang dari langit. Ini adalah waktumu untuk bersiap. Bukan karena kamu takut kehilangan, tapi karena kamu tahu Tuhan tidak pernah datang dengan tangan kosong. Bagian kelima, waktu sakral pukul 3:33 pagi. Di balik keheningan malam yang mendalam, ada sebuah waktu yang tidak biasa. Bukan hanya sekadar menit yang bergulir di tengah malam, tetapi sebuah jendela surgawi yang terbuka lebar. Waktu itu adalah pukul 3:33 pagi, saat di mana langit turun lebih dekat dan semesta menjadi lebih peka terhadap suara-suara jiwa yang berbisik dalam doa. Inilah waktu sakral, ketika dinding antara dunia dan keilahian menjadi paling tipis. Saat itulah getaran doa menjadi paling kuat, dan frekuensi hati yang tulus mampu mengguncang surga. Di waktu ini, suara lirih yang kamu panjatkan tidak pernah hanya menggema dalam keheningan. Ia menembus bata dimensi dan menjangkau tangan Tuhan yang selalu terbuka. Mengapa waktu ini begitu istimewa? Karena dalam sunyinya dunia, hati manusia berada dalam keadaan paling jujur. Tak ada topeng, tak ada suara lain yang mengganggu. Hanya kamu, doa-doamu, dan energi semesta yang merespon setiap getaran niatmu. Itulah saat ketika kesadaran spiritualmu menyatu sepenuhnya dengan kekuatan tertinggi. Doa di waktu ini bukan hanya pengharapan, ia adalah deklarasi iman.
sebuah bentuk keyakinan bahwa apa yang kamu panjatkan sedang dalam perjalanan menuju kenyataan. Doa pada pukul 3:33 pagi adalah bukti bahwa kamu tidak tidur dalam keputusasaan, tapi terjaga dalam harapan. Bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan pada waktu lain. Tapi pada jam ini, ketika dunia tertidur dan langit begitu damai, energi spiritualmu mencapai titik tertingginya. Fokusmu lebih jernih, niatmu lebih kuat. Dan Tuhan selalu hadir lebih dekat dari napasmu sendiri. Inilah saat yang tepat untuk melepaskan segala ketakutan, menumpahkan segala kegelisahan, dan mempercayakan seluruh hidupmu pada Sang Sumber Kebaikan. Katakan padanya apa yang kamu impikan, ceritakan luka-lukamu, sampaikan syukurmu, mintalah bimbingan, dan ucapkan dengan sepenuh hati, "Aku siap untuk menerima semua kebaikan yang Engkau kirimkan ke dalam hidupku." Jangan anggap sepele waktu ini. Bangunlah dengan kesadaran penuh. Nyalakan lilin jika perlu. Duduklah dalam hening. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan hatimu memimpin. Doamu tidak harus panjang, tapi biarlah ia datang dari kedalaman hati yang yakin bahwa Tuhan sedang mendengarkan. Lakukan ini selama 3 hari ke depan. Jadikan pukul 3:33 pagi sebagai titik temu antara hatimu dan kekuatan langit. Dan lihatlah bagaimana semesta mulai bergerak. Lihat bagaimana keajaiban mulai merembes ke dalam hari-harimu. Satu persatu. Perlahan namun pasti. Bagi mereka yang berani bangun di tengah gelapnya malam demi berbicara dengan Tuhan, akan ada terang yang menuntun langkah mereka siang dan malam. Akan ada jalan yang terbuka meski sebelumnya terlihat mustahil. Akan ada kekuatan yang mengalir bahkan saat tubuh terasa lelah. Ini bukan sekadar waktu. Ini adalah undangan ilahi. Undangan untuk hadir dalam pertemuan yang tak terlihat namun sangat nyata. Undangan untuk mengakses sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam dan lebih suci. Ini adalah kesempatan untuk memantapkan iman dan mempercepat segala bentuk manifestasi dalam hidupmu. Bangunlah, berdoalah, berserahlah. Karena pada saat itulah kamu tidak hanya meminta, kamu menerima. Tidak hanya berharap, kamu menjadi, dan tidak hanya bermimpi, kamu hidup di dalamnya. Pukul 3:33 pagi adalah waktu ketika langit menunggu untuk menjawab suaramu. Bagian ke-6. Transformasi ilahi dan panggilan takdir. Kini kita telah sampai pada bagian terakhir dari perjalanan suci ini. Sebuah puncak dari serangkaian hari yang bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga mengubah keberadaanmu. Setelah mukjizat menyapa jiwamu, setelah dunia mulai mengakui keberadaanmu, setelah rezeki mengalir dalam kehidupanmu, dan setelah hatimu bersiap dengan kesadaran penuh, maka kini tibalah waktunya untuk melangkah dalam takdirmu yang sejati. Inilah saatnya kamu memahami bahwa semua yang terjadi bukanlah sekadar keberuntungan, apalagi kebetulan. Ini adalah transformasi ilahi. Sebuah rencana besar yang telah ditulis jauh sebelum kamu mengerti arti dari kata harapan. Kini, naskah itu mulai terbuka satu persatu, dan kamu
adalah tokoh utama dalam babak baru kehidupanmu. Tuhan sedang memanggilmu untuk bangkit. Bukan untuk menjadi seperti orang lain, tapi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Ini adalah momen ketika kamu meninggalkan masa lalu yang membelenggu dan mengenakan jubah cahaya yang telah lama disiapkan untukmu. Kamu tidak lagi berjalan sebagai seseorang yang penuh luka, tapi sebagai seseorang yang telah dipulihkan dan dipersiapkan untuk membawa perubahan bagi banyak jiwa. Transformasi ini bukan hanya tentang dirimu. Ia lebih besar dari itu. Ia adalah tentang misi, tentang pengaruh, tentang dampak. Ketika Tuhan mengangkatmu, itu bukan hanya agar kamu menikmati kemudahan, tapi agar kamu menjadi terang bagi mereka yang masih dalam gelap. Kamu dipanggil untuk menjadi harapan bagi mereka yang hampir menyerah, menjadi jawaban bagi mereka yang selama ini berdoa dalam sunyi. Ingatlah, tidak semua orang akan mengerti panggilanmu, tapi kamu tidak dipanggil untuk dimengerti. Kamu dipanggil untuk dijalani, untuk menjadi saksi hidup dari kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diam, tapi nyata dalam hasil. Dunia akan menyaksikan bagaimana seseorang yang dulunya terjatuh, kini berdiri sebagai simbol kemenangan yang penuh cinta dan kerendahan hati. Ini adalah pintu langit yang terbuka, dan tidak semua orang akan memilih untuk melangkah melewatinya. Tapi kamu yang telah melewati 3 hari ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang berserah adalah orang yang siap masuk dan menerima warisan spiritualmu. Jangan ragu, jangan mundur, karena apa yang menantimu di seberang sana lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Mulai hari ini, hiduplah dengan kesadaran bahwa kamu tidak lagi sama. Ada cahaya baru yang memancar dari dalam dirimu. Ada kekuatan yang tidak terlihat tapi terasa. Dan ada misi yang tidak bisa ditunda lagi. Kamu telah dipersiapkan. Kamu telah dipilih. Dan sekarang, kamu telah ditahbiskan secara ilahi untuk melangkah ke dalam babak kehidupan yang penuh makna. Berjalanlah dengan kepala tegak dan hati yang lembut. Jadilah pembawa damai. Jadilah penggerak perubahan. Dan yang paling penting, jadilah bukti bahwa ketika seseorang percaya, bertahan, dan berserah, maka semesta pun akan bersekutu untuk mewujudkan takdirnya. Ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah awal dari segalanya. Sebuah awal yang tidak hanya mengubah hari-harimu, tetapi mengubah siapa dirimu. Karena ketika langit berkata, waktumu telah tiba, maka tidak ada satupun di bumi yang bisa menghalanginya. Kini, ambillah napas dalam-dalam dan melangkahlah sebagai pribadi baru yang telah dipulihkan, ditinggikan, dan ditugaskan untuk membawa cahaya kepada dunia. Inilah panggilanmu. Inilah waktumu. Inilah takdirmu. Bagian ke-7. Tanda-tanda langit sedang bekerja untukmu. Setelah melewati 6 bagian suci yang membuka jalan menuju perubahan hidup, kini tiba saatnya kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa langit sedang bekerja dalam diam, namun dengan kekuatan
yang luar biasa. Kadang kita menanti sesuatu yang dramatis, tanda besar dari langit yang menyilaukan. Padahal sesungguhnya tanda-tanda itu telah hadir di sekitar kita, sederhana namun sakral. Tanda-tanda bahwa Tuhan sedang bergerak dalam hidupmu tidak selalu hadir dalam bentuk suara yang menggema atau peristiwa yang mengguncang. Ia hadir dalam bisikan hati yang menguatkanmu ketika kamu hampir menyerah. Ia hadir saat kamu merasa damai tanpa alasan, saat hatimu berkata, ada sesuatu yang baik sedang datang, meskipun keadaan luar belum berubah. Perhatikan, ketika kamu mulai merasakan semangat yang dulu padam kini kembali menyala, ketika kamu mulai percaya bahwa masa depanmu punya harapan, ketika kamu bangun pagi dengan rasa syukur, meski belum semua doamu terkabul, itu adalah tanda bahwa langit sedang menyusun sesuatu yang besar untukmu. Terkadang Tuhan mengirimkan tanda lewat orang asing yang tiba-tiba berkata sesuatu yang kamu butuhkan. Atau mungkin dari pesan yang muncul saat kamu sedang ragu dan membuat air matamu jatuh tanpa kamu tahu kenapa. Jangan abaikan hal-hal kecil itu. Karena Tuhan tidak hanya berbicara lewat gemuruh, tetapi juga lewat kelembutan yang hanya bisa didengar oleh hati yang peka. Salah satu tanda paling kuat bahwa kamu sedang dalam jalur ilahi adalah ketika kamu mulai merasa damai dalam prosesmu. Ketika kamu tidak lagi tergesa-gesa, tapi tetap bersemangat. Ketika kamu tidak lagi bertanya, kapan? Tapi mulai berkata, aku tahu itu sedang dalam perjalanan. Itu adalah pertanda bahwa jiwamu mulai selaras dengan waktu surgawi. Dan bila kamu tiba-tiba mulai menarik orang-orang baik ke dalam hidupmu, bila peluang datang tanpa kamu memaksanya, bila pintu terbuka tanpa kamu dorong, itulah saatnya kamu tahu. Ini bukan lagi usahamu semata. Ini adalah campur tangan dari langit. Tapi perlu diingat, tidak semua orang akan melihat atau mengerti tanda-tanda ini. Karena hanya hati yang bersih dan jiwa yang siap yang mampu menangkap getaran ilahi tersebut. Itulah sebabnya kamu dipanggil untuk tetap tenang, tetap bersyukur, dan tetap percaya, bahkan ketika dunia di sekitarmu belum berubah. Tanda-tanda itu seperti angin. Tidak terlihat tapi terasa. Tidak bisa kamu pegang, tapi bisa kamu rasakan dalam setiap tarikan napas yang penuh pengharapan. Dan saat kamu mulai menyadari bahwa setiap detik hidupmu adalah bagian dari sebuah rencana agung, maka kamu tak akan lagi merasa sendiri. Kamu akan tahu, langit ada di pihakmu. Jadi buka matamu, buka hatimu, dengarkan lebih dalam, lihatlah lebih peka, karena tanda-tanda itu sedang mengelilingimu, memberi pesan dalam sunyi, dan menuntunmu dengan lembut menuju takdirmu yang telah dijanjikan. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ia hanya menanti waktumu untuk percaya sepenuhnya. Dan kini, kamu sedang ada di tengah proses itu. Percayalah, tanda-tandanya sedang tumbuh dalam diam, menuju kebangkitanmu yang paling terang. Kini, setelah 7 bagian ini kamu renungi dan rasakan dalam hatimu, hanya ada satu hal yang tersisa. Melangkah. Bukan lagi dengan ragu,
bukan lagi dengan setengah hati tapi dengan keberanian penuh. Karena kamu tahu bahwa Tuhan sedang bekerja untukmu dan langit telah mengirimkan sinyalnya secara nyata. Apapun yang selama ini kamu tangisi akan segera berubah menjadi senyuman. Apapun yang kamu korbankan dalam diam akan diganti dengan kelimpahan yang tak terbayangkan. Dan setiap doa yang kamu bisikkan akan dijawab dengan cara yang paling indah, paling tepat, dan paling tak terduga. Kamu bukan lagi pribadi yang sama. Kamu telah dilembutkan oleh luka, dikuatkan oleh proses ganti, dan kini dipanggil untuk menerima warisan cahaya yang telah disiapkan khusus untukmu. Jangan kembali pada keraguan. Jangan menyerah pada ketakutan. Ingatlah bahwa 3 hari yang kamu jalani bukan hanya perjalanan waktu, tapi perjalanan iman, penyucian hati, dan peneguhan panggilan. Kamu telah diberkati. Kamu telah dipersiapkan. Dan sekarang kamu siap untuk diberangkatkan. Langit menunggumu. Dunia membutuhkanku. Dan cahaya dalam dirimu. Sudah waktunya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima semua pesan dan berkat ini sepenuhnya. Karena hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Melangkahlah, karena surga telah membuka jalan. Gana al-Tanyas.